Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita berada di daerah Laut Mati ya, atau Bahrul Mayyit. Kita bisa melihat di belakang anda sana. Mungkin bisa ditunjukkan sebelah sana itu sebenarnya Palestina. Kita akan menuju ke Palestina bentar lagi. Kita mampir di sini untuk makan siang. Ada sebuah ibrah yang perlu kita ambil tatkala kita berada di tempat ini, yang disyaratkan oleh para ulama bahwa disinilah tempatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam berdakwah ketika dikirim oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berangkat ke negeri Sadum. Beliau di sana berdakwah, menikah di sana sampai memiliki putri-putri yang dewasa, menunjukkan bahwa cukup lama beliau berdakwah di sana. Bukan 1-2 tahun, 10 tahun, tapi lebih dari itu. Namun ternyata beliau mendapati kaum yang benar-benar telah keras hatinya. Yang kalau kita lihat, Allah berfirman tentang orang-orang kafir ya, yang udah berulang kali dikasih tahu, sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama engkau memperingati mereka, mendakwain mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kaumnya Nabi Lut melakukan sebuah dosa yang sangat nista, bahkan baru terjadi sepanjang sejarah manusia. Walutan qala liqaumihi, Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh seluruh umat manusia dalam alam semesta ini? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunil nisa. Yang kalian lakukan itu, kalian mendatangi lelaki dengan syahwat kalian dan meninggalkan wanita. Bal antum qaumun musrifun. Kalian benar orang-orang yang sudah melampaui batas. Itu yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Allah Jalla Jalaluh mengutus Jibril alaihissalam dengan beberapa malaikat berangkat ke Nabi Ibrahim dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim begitu bergembira tatkala kedatangan tamu-tamu, sehingga beliau menyembelih seekor anak sapi yang gemuk disuguhkan kepada tamu. Tapi sayangnya tamunya itu tidak mau menyentuh makanan itu. Dahulu kalau tamu itu dikasih makanan tidak mau menyantapnya, berarti tamu ini punya niat jahat. Akhirnya para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah yang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kalau beliau akan punya anak. Kemudian ditanya, kalian tujuannya apa? Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kalian mau ngapain datang ke sini? Cerita bahwa kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Subhanallah, Nabi Ibrahim itu begitu cintanya sama Nabi Lut. Dia cerita, di situ ada Lut, kata dia. Di situ ada keluargaku, kata. Iya, nahnu a'lamu biman fiha. Kita lebih tahu dengan siapa yang di dalam. Akhirnya berangkat menuju ke Sadum, yang tadi kemungkinan tempatnya di sini. Berangkat ke sana. Sebelum masuk ke kota, berjumpa dengan putrinya Nabi Lut alaihissalam yang sedang ambil air. Ditanya mau kemana, mau ketemu sama ayahnya. Disuruh tunggu. Kasih tahu ayahnya, wahai ayahanda, ini ada pemuda-pemuda yang mencarimu. Ma ra'aitu ahsanan nas wujuhan. Yang aku nggak pernah melihat orang-orang yang lebih tampan dari mereka.
Ini ujian buat Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kaumnya Nabi Lut sudah membuat perjanjian sama Nabi Lut bahwasanya Nabi Lut nggak boleh menerima tamu, nggak boleh menerima tamu. Tapi akhirnya Nabi Lut menerima tamu tersebut. Istrinya adalah seorang pengkhianat, bukan pengkhianat di atas ranjang, bukan, tapi pengkhianat dalam agama. Akhirnya istrinya memberikan informasi kepada kaum bahwa di tempat Lut ada laki-laki yang aku nggak pernah melihat setampan mereka. Bisa dibayangin, coba jemaah, istri seperti itu. Ujian terberat ini kadangkala bukan dari orang jauh, tapi dari orang terdekat kita. Kita berusaha mendakwain, tapi kadangkala dia masih belum terketuk hatinya. Tapi sabar Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Akhirnya datang kaumnya Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut. Dilarang oleh Nabi Lut untuk masuk. Kata mereka enggak. Bahkan Nabi Lut alaihissalatu wassalam menawarkan, itu loh, kau nikahin wanita-wanita, putri-putriku. Para ulama jelaskan yang dimaksud putri-putrinya adalah wanita-wanita muslimah, karena mereka adalah putri-putri Nabi. Dari sisi para nabi itu adalah ayah buat mereka semua. Mereka tetap memaksa. Akhirnya ceritanya Nabi Lut begitu takutnya, takut sampai dipermalukan di depan tamu-tamunya. Lalu tamu-tamunya mengatakan, ya Lut, inna rusul rabbi, kita ini utusan Allah, kau nggak usah takut. Akhirnya malaikat Jibril itu mengipaskan sayapnya dan orang-orang menjadi buta. Fatomasna a'yunahum, mata mereka nggak bisa melihat. Akhirnya jumlah kaum yang banyak pada lari terbiri-biri, saling menginjak-injak sampai banyak yang tewas di antara mereka. Akhirnya cerita bahwasanya kita diutus untuk memberikan azab kepada mereka. Nabi Lut mengatakan, kok nggak sekarang dikirimkan azab buat mereka? Sudah capek Nabi Lut menghadapi kaum. Kata malaikat, sudah bentar lagi, kata dia. Alaysa subhu biqarib, sudah subuh bentar lagi, dekat sudah. Engkau tinggalkan kota ini. Akhirnya Nabi Lut meninggalkan kota ini bersama keluarganya. Bayangkan jemaah, bertahun-tahun yang beriman itu nggak ada berapa orang kecuali dia sama anak perempuannya aja. Yang lainnya kafir. Akhirnya Allah mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha. Mereka dilemparin dengan batu. Mereka tewas. Dijadikan bawahnya jadi bagian atas. Di sini ada riwayat-riwayat menyebutkan dari Israiliyat bahwa memang malaikat Jibril itu menancapkan sayapnya yang bagian kan, kemudian diangkat sampai menuju ke langit, sampai terdengar gonggongan anjing-anjing mereka, kemudian dibalikkan dan mereka semuanya tewas. Itulah akibat orang-orang yang mendustakan para nabi. Mungkin sebagian bertanya, bagaimana, kan di situ ada anak-anak kecil ya, di situ ada wanita-wanita. Ya, ketika Allah menurunkan azabnya itu semuanya kena azab. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita membiarkan kemungkaran terjadi sehingga azab itu menimpa kita semua. Bayi-bayi pun terkena, binatang pun terkena. Maka semoga perjalanan kita ke tempat ini sekali lagi bisa membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepadanya menjalankan syariat. Ada yang ingin bertanya? Saya merasa tadi dia bilang dibalikkan, itu posisinya itu di sebelah mana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak cerita dalam Al-Qur'anul Karim itu yang lokasinya Allah tidak menceritakan secara detail. Karena yang diperlukan itu kita mengambil ibrah dari cerita tersebut, bukan dari tempatnya. Seperti yang tadi kita bicarakan tentang Ashabul Kahf. Kita nggak tahu, bisa jadi itu, bisa jadi di sana. Posisinya di mana? Wallahu a'lam. Apakah di daerah sini sehingga terbentuk Laut Mati ini? Karena di baliknya negeri mereka, sehingga menjadi tempat paling rendah di bumi ini. Karena kan dibikin lubang itu bumi. Kan tempat ini lebih rendah dari lautan, di bawah permukaan air laut seperti itu. Jadi di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Nah, ada cerita Ustadz kalau
mendekat ke daerah itu kita harus hati-hati, karena katanya ada hadis yang mengatakan bahwa daerah itu suatu saat bisa timbul hal-hal seperti itu lagi. Iya, jadi di tempat-tempat yang diazab, tempat-tempat yang Allah menurunkan azab kepada mereka, Rasul SAW pernah melewatin kampungnya Nabi Soleh pada waktu pulang dari perang Tabuk. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan masuk ke dalamnya illa wa antum baku, kecuali dalam kondisi kalian menangis. Takut gitu, takut bukan bersukaria di tempat itu gitu. Tempat-tempat yang diturunkan azab Allah di sana jangan sampai dijadikan tempat wisata, sehingga orang ke sana itu bukan untuk mengambil ibroh ya. Jadi untuk bersenang-senang, untuk bergembira, jangan sampai. Makanya kedatangan kita ke tempat ini pun jangan sampai untuk ya, seperti kita lihat orang-orang pada bergembira ria di tempat ini, yang seharusnya mereka takut ambil ibroh. Kalaupun kalau memang di tempat ini mungkin lautnya memang bisa untuk obat apa, silahkan diambil obatnya, tapi kita tetap dalam perasaan takut, karena azab Allah itu bisa turun kapan saja kalau Allah. Makanya Allah mengatakan afa amintum an yakhsifallahu bikumul ardh fa idza hiya tamur. Kalian merasa aman nggak Allah yang di atas langit itu bisa membuat bumi ini terbelah dalam kondisi kalian berjalan atau apa, bisa aja.